Terus kata aku jatuh, dan itu yang harus aku bacain. Ya udah akhirnya karena aku udah panik, ya udah akhirnya yang aku inget di dalam otak aku omongin, aku sampaikan, terus ya udah aku langsung present acara selanjutnya gitu. Padahal kan sebenarnya masih bisa dibuat gimmick ya. Betul. Kalau misalnya kita udah paham gitu, biasanya tuh jam terbang. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Ahmad Abadi. Yang channel ini isinya akan berisi tips-tips dan trik dengan narasumber dari berbagai bidang nih. Dan salah satunya untuk hari ini kita akan belajar bagaimana tips menjadi MC pemula untuk orang yang baru mau kepengen punya keinginan untuk jadi MC. Dan kenalin, ini adalah bintang tamu saya hari ini, Rajes Indra Ansyari. Hai, selamat malam semuanya. Ya, luar biasa bisa diundang sama Om Rahmat. Terima kasih banyak loh Rajes juga udah mau datang di rumah saya ini untuk ikut menjadi narasumber atau bintang tamu di pasti disempatkan waktunya, pasti disempatkan. Ini kegiatannya apa nih Rajes? Apa ya, kegiatannya di rumah aja nih ya. Iya, rebahan nih ya. Jadi salah satu warga negara yang baik ya. Jadi harus ini ya, mengikuti anjuran pemerintah. Mengikuti anjuran pemerintah ya. Buat teman-teman atau yang suka rebahan jadinya ya udah diikutin aja ya. Makin jago kontennya lah. Aku lihat dari kemarin apa ini? Video TikToknya, Mbak. Wah, iya di aplikasi sebelah itu ya pokoknya. Oke, Rajes. Rajes, mungkin Rajes bisa ceritain nggak, Jes? Pertama kali nih Rajes jadi MC itu kapan? Tahun berapa? Awal pertama kali? Kalau berbicara awal pertama kali nge-MC itu tahun 2013. 2013 Sudah 7 tahun berarti ya? Iya, tapi kalau masuk dunia entertainmentnya beda lagi. Ini gitu. Karena 2013 itu waktu masih di sekolah. Oh, jadi kayak MC di sekolah gitu. Betul. Ya, karena dulu kan di sekolah banyak banget kan acara-acara kan. Ya, betul. Jadi karena memang dulu gabung di OSIS, terus habis itu juga sering banget ngurusin acara, akhirnya dikasih kesempatan, ayo deh, coba deh Rajes jadi MC gitu di acara. Oh ya udah Bu, gitu. Akhirnya ya udah bermula dari MC lomba-lomba di sekolah sampai akhirnya dengan sekarang. Gitu. Terus masuknya dari MC sekolah sampai ke profesional ini awal mulanya di tahun berapa tuh? Kalau mulai banget masuk ke dunia entertainment itu tahun 2016. 2016. Mulai MC dan dibayar dengan ini ya, tarif yang sesuai gitu ya. Betul, ya, itu tahun 2016. 2016. Iya. Oh, itu job pertama, ingat gak? Job pertama yang mungkin harus ngingat-ngingat lagi ya dari dua. Enggak apa-apa. Jadi ingat gak pertama kali dibayar tuh berapa gitu yang pertama kali tahun 2000. Oh ini aku ingat. Secara profesional ya? Iya, secara profesional aku ingat banget. Pertama kali aku nge-MC itu tahun 2016 itu handle untuk siraman adat Banjar. Oh, jadi MC wedding ya? Yes, udah terjun langsung ke wedding. Nah, dan itu udah dibayar secara profesional gitu. Dan ini boleh kasih tau gak sih tarifnya? Gak apa-apa, kalau memang rahasia kita nggak maksud. Tarifnya ya karena masih pemula banget, ya masih ratusan ribu lah gitu ya. Ya di atas 100 ribu lah intinya ya. Udah lumayan loh itu, masih awal banget ya kan gitu. Nah, buat teman-teman tuh mungkin yang baru mau mulai nih, ya jangan berharap ini dulu ya. Benar. Cari jam terbang dulu. Iya dong, ya. Jadi kalau dibilang apa ya namanya, mendapatkan sebuah fee itu kan adalah bonus ya. Penghargaan tersendiri bagi diri kita. Cuman kan namanya juga kita masih pemula, kita juga masih mencari nama, kita juga masih mencari pengalaman. Jadi kalaupun ada tawaran atau ada kesempatan yang bisa kita ambil untuk bisa nge-challenge diri kita nih sebagai kalau aku pengen banget jadi MC, ya udah ambil aja dulu kesempatannya, coba aja dulu gitu. Nggak usah dulu mikirin masalah fee atau bayaran lah. Benar. Gitu. Jadi mungkin harus ini dulu ya, cari jam terbangnya banyak. Betul. Tingkatin kualitas. Nah, otomatis nama kita dan branding kita makin tinggi tuh. Betul sekali. Dan harusnya fee juga mengikutin. Yes, that's right. Makin terkenal tuh. Betul banget. Nah, Rajes nih, mungkin setelah Rajes itu awal-awal itu tuh di tahun 2016. Ada nggak sih tips-tipsnya mungkin yang anak-anak sekolah nih masih banyak yang MC di sekolahnya nih dan mau terjun ke MC profesional nih. Yes. Nah, tips-tipsnya apa nih yang bisa dikasih sama Rajes nih? Oke, aku buka catatan dulu boleh kali ya sedikit. Boleh. Biar nggak lupa gitu ya, karena udah buat sedikit catatan ya. Oke.
Ini dari pengalaman aku ya Om Rahmat ya. Tips sebagai MC pemula yang benar-benar, karena dari awalnya aku itu berawal dari sekolah, terus berkesempatan menjadi seorang MC yang bergabung di dunia entertain ya, dan sampai sekarang pekerjaannya menjadi seorang MC. Tipsnya aku punya 5 poin nih Om. 5 poin. Nah ini 5 poin ini mudah-mudahan bisa menjadi tips bagi kalian yang mau menjadi MC pemula, dan semoga bermanfaat ya. Kalau menurut aku yang pertama itu kita harus punya keinginan dan niat dulu Om. Oh, keinginan dan niat yang pertama. Kenapa aku bilang keinginan dan niat? Karena kalau memang dari dalam diri kita pengen banget menjadi seorang MC, berarti kan diri kita ini mau dan mau melakukan untuk menjadi seorang MC gitu loh. Ini pilihan kita, ini choices kita untuk menjadi seorang MC. Karena ketika misalnya didorong atau dipaksa untuk menjadi seorang MC, nggak akan kita jadi. Gak nyaman. Bener, nggak akan nyaman. Jalaninya nggak bakal enjoy, nggak bakal sepenuh hati lah biasanya. Betul. Jadi emang pertama itu adalah niat dan keinginan dulu. Oke, aku pengen jadi MC. Ya. Itu paling basic sih sebenarnya. Gitu. Harus tumbuh dari diri sendiri dulu. Betul ya. Kalau ada pun support bagus, cuman memang harus dari awal adalah dari hati sendiri. Ketika kalian sudah menentukan pilihan kalian menjadi seorang MC, ya udah, oke, aku pengen jadi seorang MC dan aku harus belajar. Betul. Gitu. Nah, poin kedua itu berani mengambil kesempatan. Oh, berani ngambil kesempatan. Yes, betul. Jadi ketika kita udah nentuin, oke, aku pengen jadi MC, ternyata ada kesempatan nih. Ya kan, ada yang diajak atau misalnya ditawarin nih untuk menjadi seorang MC gitu di acara, atau anggaplah di sekolah misalnya gitu kan ya, acara awal tuh acara sekolah atau ulang tahun teman mungkin yang sering terjadi saat ini kan, apalagi di lingkup teman-teman gitu kan ya gitu. Tahun mungkin banyak tuh yang ulang tahun. Nah, benar ya. Jadi kalau bisa ambil kesempatan itu untuk bisa jadi ajang belajar. Betul. Jadi memang kayaknya peribahasa yang kesempatan itu nggak datang 2 kali. Nah, itu benar. Jadi, ya. Manfaatin gitu ya. Setiap kesempatan itu kalau bisa ambil gitu. Iya dong. Jadi kesempatan itu juga jadi salah satu ajang pembelajaran buat kita. Jadi istilahnya kita bisa tahu ketika kita sudah yakin untuk menjadi seorang MC gitu kan ya. Kemudian kita sudah ngambil kesempatan untuk bisa menjadi seorang MC, kita tahu nih, oh ketika saya ada di posisi seperti ini, pembawaannya harus seperti apa. Nah, itu juga jadi ajang belajar. Karena bermacam-macam acara ini ya. Oh iya, benar. Jadi akhirnya kita bisa menentukan posisi diri kita ini, kita harus ditaruh di mana gitu loh. Bisa menentukan situasinya harus seperti apa. Jadi disesuaikan situasi, kondisi, audiensnya mungkin. Betul. Ya, jadi akhirnya kan jadi belajar yang tadinya cuman mungkin hanya tahu 1-2 poin, akhirnya ketika bisa ngambil kesempatan, saya harus bisa seperti ini loh, apa yang harus saya lakukan ketika saya menjadi seorang MC di depan audiens itu seperti apa, kemudian melihat situasinya seperti apa, akhirnya bisa tahu kan gitu, hal-hal baru gitu. Karena ini baru tahu juga saya nih kalau gitu, karena itu pengalaman juga Om sebenarnya gitu loh. Jadi ketika 2016 itu ditawarin menjadi seorang MC siraman, halo, ya kan, siraman adat Banjar, bahasa Banjar aja nggak tahu, ya kan, gimana tiba-tiba langsung ditawarin siraman adat Banjar, tapi ya aku bilang ini ada kesempatan gitu loh. Kalau memang misalnya nggak diambil, nantinya aku nggak tahu nih gimana caranya adat-adat Banjar gitu kalau kita loh. Kalau mulai mencoba, that's right, gitu. Akhirnya ya itu tadi sambil belajar, akhirnya bisa gitu. Keren. Itu tips kedua ya. Tips kedua, ambil semua kesempatan. Iya, ambil kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan, ambil aja ya. Terus yang ketiga, jangan malu untuk belajar dan minta pendapat sama senior. Jangan malu untuk minta pendapat sama senior ya. Yes, betul. Jadi kenapa aku bilang jangan malu untuk belajar? Jadi apapun kesempatannya, apapun yang kalian dapatin, itu adalah ajang pembelajaran buat kalian. Ya. Nah, ketika kalian sudah bisa tahu nih porsi diri kalian seperti apa, kalian bisa tahu nih formula yang mau kalian, istilahnya kalian udah bisa nyaman di posisi kalian ini seperti apa, pembawaan kalian seperti apa. Nah, sambil kalian juga minta pendapat sama senior gitu loh. Jadi ketika kalian membawakan sebuah acara,
menurut para senior gimana sih? Ada masukan nggak ya? Ada feedback nggak ya dari senior-senior? Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu dibenahi untuk jadi ajang pembelajaran Tapi kita juga? kadang-kadang emang atau kadang kalau nge-MC itu emang bareng sama senior atau gimana? Karena kan kadang-kadang kita nge-MC itu MC sama sendiri tuh kadang berangkat ke tempat event. Yes. Nah, itu biasanya kalau ngumpul aja atau gimana tuh? Jadi kalau aku sih biasanya kan nge-record nih Om. Iya, oh gitu. Nge-record hasil dari MC baru aku. minta pendapat ke yang lebih senior. Betul. Gitu. Atau biasanya ketika misalnya kita sudah ada di sebuah acara, biasanya boleh juga minta pendapat sama klien gitu. Jadi akhirnya si klien ini bisa memberikan masukan ke kita ya. Dan ini juga merupakan sebuah apresiasi Om buat kita gitu loh. Ketika si klien ini bisa memberikan feedback ke kita gitu. Bagaimana nih hasil performance dari seorang MC ini, misalnya gimana performance-nya aku nih tadi pada saat acara membawain acara ulang tahun kamu gitu. Suka nggak sama performance aku gitu-gitu. Biasa aku minta pendapat gitu sih. Jadi istilahnya bisa jadi salah satu pembelajaran juga buat aku. Oh, jadi feedback dari semua customer yang pernah yang pernah pakai jasanya Rajes itu benar-benar feedbacknya tuh berguna gitu ya supaya lebih baik lagi. Bener dong. Jadi istilahnya terus belajar kan, nggak putus sampai di situ. Jadi kita harus mau menerima masukan juga ya. Betul. Walaupun mungkin kita ngiranya aku udah semaksimal mungkin nih, tapi ternyata dari sisi lain mungkin ada nih masukan-masukan lagi. Betul. Karena kan ada peribahasanya di atas langit ada langit lagi kan Om gitu. Jadi jangan pernah puas dengan hasil yang sudah pernah dilakukan gitu loh. Terus belajar gitu teman-teman. Untuk survive tuh kita harus improve. Iya benar ya. Nah sama tips yang selanjutnya ini sama seperti yang Om bilang survive yaitu adalah take another challenge. Kenapa aku bilang take another challenge? Ketika kita udah bisa ada di satu posisi, jangan main zona aman. Oh, jangan main di zona aman. Yes, jangan pernah main di zona aman. Ketika misalnya aku udah menentukan nih, aku mau menjadi seorang MC, kalau bisa kita bisa harus ngambil semua lini berbagai bidang. Jadi nggak cuma wedding terus. Iya, gitu. Akhirnya kita nggak bisa tahu nih situasi dari berbagai macam acara, gitu. Jadi jangan pernah mengklasifikasikan diri sih kalau menurut aku. Ya, gitu. Jadi harus apa ya? Harus bisa di semua event ya. Iya, benar. Akhirnya kalau kita misalnya bisa semua di event, akhirnya kita bisa nyaman gitu loh. Kita bisa bertemu dengan segala jenis macam orang ya, bukan hanya secara formal aja, semi formal, tapi yang seru-seruan juga kita bisa tahu gitu. Ini tipsnya guys. Jangan milih-milih job. Makanya kalau misalnya dibilang jobnya di wedding aja nggak juga gitu loh. Jadi berbagai macam event insya Allah bisa. Itu tadi asalkan mau belajar dan yang penting tahu apa yang mesti dilakuin di acara itu. Pembawaannya seperti apa gitu. Nah itu tadi tips keempat tuh. Masih ada tips satu lagi berarti. Terakhir, ini yang paling penting ya. Terakhir adalah konsisten. Yes. Dalam hal apa ini konsisten? Ketika kalian sudah menjadi seorang MC, kalian harus konsisten untuk terus belajar, terus mengupgrade diri. Jangan pernah puas dan yang paling penting adalah MC itu kan dilihat dari penampilannya Om. Oh ya. Ya, dan yang paling penting adalah kalian harus bisa mengupgrade penampilan kalian gitu. Jadi dari semua tips tadi, poin terakhir penampilan itu juga penting gitu. Lookingnya ketika karena kalian MC akan menjadi sorotan nih. Betul. Ya, jadi lookingnya atau dari atas sampai bawah harus oke, benar. Paling tidak rapih gitu, ya kan? Makanya kita kalau lihatnya MC-nya tuh pakainya bagus, rapi, kita jadi ngeliatnya tuh itu juga kayaknya bisa naikin harga juga. Nah, secara branding jadi lihat nih kalau kita pakai MC ini kayaknya dia secara berpakaiannya bagus. Nah, gitu. Akhirnya point of view-nya dapet kan Om gitu loh akhirnya. Aku pengen nih kalau punya di nikahanku MC-nya yang model kayak gini nih. Nah, gitu. Gitu tadi makanya konsisten itu juga bisa jadi salah satu tips yang buat teman-teman MC pemula. Jangan cuman ya udah kalian bisa nge-MC doang, udah gitu doang gitu. Selesai gitu. Tapi tetap harus belajar terus, kemudian perbaiki diri, perbaiki penampilan.
kemudian attitude-nya juga dijaga, gitu. Itu sih Om yang paling penting. Oke, jadi 5 tadi apa aja nih? Bisa diurut lagi dari awal nih. Yang pertama keinginan sama niat. Keinginan dan niat. Terus yang kedua mau belajar. Kemudian take another challenge. Terus yang keempat tadi konsisten. Yang kelima konsisten tadi ya. Yang keempatnya apa tadi ya, sampai lupa. Sama ini lupa ya, pokoknya intinya tadi keinginan niat, kemudian terus jangan lupa belajar. Minta pendapat minta pendapat, kemudian take another challenge, sama yang terakhir adalah konsisten. Gitu. Kalau masalah teknik mah saya yakin dan percaya teman-teman di sini nanti ketemu dengan para senior, ketemu dengan apa istilahnya jam terbangnya juga makin tinggi, makin banyak, teknik masih bisa dipelajari. Gitu ya. Jangan pernah mau stop untuk belajar. Nah, itu tadi udah banyak banget disampaikan sama Rajes nih barusan. Ini giliran ini saya mau ingin menyampaikan unek-unek mungkin bagi teman-teman yang mungkin baru pertama nih, bener-bener pemula. Lebih pemula lagi nih. Nah, starting point ya. Gimana sih kalau supaya kita lebih pede di atas panggung dan gak nervous itu gimana? Ada tipsnya lah nggak? Kalau dibilang supaya tidak nervous, itu kembali ke diri kita sendiri Om. Ya, jadi ketika kita mau berada di atas panggung atau nggak usah di atas panggung deh, ketemu sama orang aja ya. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan diri kita dulu. Ya, kita harus tahu dulu lawan bicara kita siapa. Ya, terus yang kedua apa yang mau kita omongkan, kita harus tahu dulu nih materinya. Jadi kita harus ini dulu ya, apa kayak survei audiensnya nanti yang bakal kita di acara kita tuh siapa dulu. Benar dong ya. Kalau misalnya nih aku mau ngasih job buat Om Rahmat nih misalnya MC gitu ya. Jangan lupa ya nanti nge-MC-in acaraku ya tanggal 17, tapi nggak tahu audiensnya siapa. Nah, bingung kan akhirnya gimana harus mempersiapkan. Paling tidak tahu gimana cara membawa dirinya. Yes, paling tidak tahu acaranya apa. Ketika kita udah tahu acaranya apa, kita udah bisa meraba nih, audiensnya seperti ini nih gitu. Kemudian materinya juga kira-kira apa yang perlu disiapkan ketika kita udah menjadi seorang MC, apa yang perlu diomongin nih ketika di atas panggung, itu sih Om. Dan paling penting adalah harus memahami materi dan harus yakin ketika di atas panggung. Gitu. Terus nih ada juga beberapa yang mungkin ada kekhawatiran nih, misal pada saat acara terjadi hal-hal yang di luar rundown atau yang udah direncanakan nih. Gimana caranya supaya kita tetap tenang untuk berimprovisasi nih? Nah, kalau masalah improvisasi itu adalah biasanya jam terbang sih Om. Aku juga dulu aduh keki banget karena pernah punya pengalaman itu di luar rencana ya. Iya. Bahkan ini sebenarnya hal sepele yang bisa kita, kalau misalnya teman-teman MC senior tuh bisa udah main gimmick ya. Bahasanya udah bisa main gimmick, udah bisa mengkamuflase diri supaya tidak ketahuan kalau ada sesuatu hal yang gak enak di diri kita pada saat kita nge-MC gitu ya. Tapi karena kita masih pemula ya udah grogi, apa yang harus aku lakuin gitu kan. Karena aku punya pengalaman, aku nge-MC terus cue card aku tuh jatuh. Gitu tuh cue card aku jatuh, dan itu yang harus aku bacain. Ya udah akhirnya karena aku udah panik, ya udah akhirnya yang aku inget di dalam otak aku omongin, aku sampaikan, terus ya udah aku langsung present acara selanjutnya gitu. Padahal kan sebenarnya masih bisa dibuat gimmick ya. Kalau misalnya kita udah paham gitu, biasanya itu jam terbang sih Om gitu. Jam terbang. Jadi yang paling penting kalau misal ada kejadian kayak gitu ya kalian harus berlatih terus gitu. Ya, paling tidak tarik nafas, jangan panik ya, jangan panik. Kemudian yang pertama jangan panik, terus tarik nafas. Kemudian kalau memang kalian udah ngeblank banget, nggak tahu apa yang harus diomongin gitu, langsung aja misalnya ke acara selanjutnya gitu. Panggil ke acara selanjutnya atau kalian bisa langsung kasih ke audiens gitu. Intinya gimana caranya supaya lebih halus dan nggak mencolok nih. Yes, benar gitu. Ya. Betul banget. Yang penting istilahnya jangan membuat diri kamu kelihatan bingung aja di atas panggung ya. Itu tipsnya berarti tetap di jam terbang ini. Iya, berlatih aja terus. Iya gitu. Oke. Mungkin ada lagi tambahan nggak dari Rajes mungkin untuk saran-saran nih yang baru mau mulai lagi nih. Misal aku nih baru mau belajar MC, cuman aku nggak tahu nih aku harus memasarkan diriku gimana. Nah, apakah harus gabung ke komunitas MC atau gimana? Oke. Sebenarnya itu juga hal yang benar sih Om. Jadi ketika 2016 itu juga saya bergabung di grup MC Balikpapan. Gitu. Jadi kenapa perlu adanya bertemu dengan senior-senior tadi itu? Yaitu tadi karena satu kita bisa dapat link.
ya. itu Terus pertama. yang kedua kita juga bisa dapat pembelajaran. Yang ketiga kita bisa dapat job. Nah, gitu Makanya ya. aku sendiri bingung nih, misal aku mau coba jadi MC nih. Aku cari jobnya kemana ya? Iya. Sementara kan belum ada yang kenal aku. Benar. Paling tidak masuk sebuah komunitas itu juga penting. Iya, Gitu, untuk ya. menambah ini ya, link dan koneksi ya. Yes, betul sekali. Kemudian ketika udah masuk, kalian udah bisa belajar, kalian udah bisa dapat kesempatan sendiri untuk menjadi seorang MC, cari karakteristik kalian. Dan kalau bisa dibuat pattern kalau inilah diri kalian gitu. Jadi kalaupun kita meng-MC juga harus punya ini ya, harus ciri punya khas. Betul gitu. Jadi ketika orang tanya, "Ya aku mau pakai jasanya MC ini dong." Dia ini orangnya begini-begini. Nah, itu udah ketahuan nih gitu. Jadi emang harus ada ciri khasnya. Harus ada ciri khas. Ya, karena ciri khas itu juga bisa memberikan cuan loh, Om. Contohnya nih. Gitu. Jadi kalau karakteristik aku kan lebih heboh ya, hebring gitu kan. Jadi ketika ada klien yang minta acaranya hebring pasti ke aku gitu. Jadi lebih ini ya, untuk bawa supaya suasananya lebih. Iya, gitu. Jadi istilahnya kita udah punya pasar kita masing-masing gitu. Terus kan kita biasanya kenal ada yang namanya MC formal dan non formal tuh biasanya. Kalau kita itu sebenarnya kalau di teman-teman MC profesional tuh mereka bisa dua-duanya atau gimana sih? Atau emang ada klasifikasi khususnya? Kalau dibilang dua-duanya ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang cuman semi formal, ada juga yang formal aja gitu. Jadi kembali lagi ke jam terbang sih sebenarnya Om gitu. Ketika biasanya kalau teman-teman MC formal itu memang yang udah jam terbangnya tinggi gitu ya, ya memang senior gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang junior juga bisa jadi MC formal kalau bisa paham sebenarnya MC formal itu harusnya seperti apa gitu dengan belajar. Gitu. MC non formal juga lebih ke event gitu-gitu kan gitu. Terus karena tipsnya tadi udah disampaikan sebagian sama Rajes, ini kita mau nanya-nanya lebih jauh nih. Apa ini? Terus kan gini, kita lagi dalam kondisi kayak gini nih. Yes. Nah, untuk teman-teman MC itu gimana kegiatannya selama pandemi ini? Kalau kegiatannya sih ya kalau teman-teman MC sih nggak ada job ya, karena kan lagi situasi seperti ini ya. Jarang banget event tuh. Sudah jarang, bahkan sampai saat ini juga masih belum ditiadakan ya. Apalagi terkhusus buat teman-teman MC wedding ya kan, lagi nggak ada dulu. Nah, kalau saya sendiri sih saya lagi punya program acara di Instagram ya, live Instagram gitu ya, karena supaya mengobati rasa kangen untuk nge-MC ya, berbicara. Jadi ya udah kita karyakan aja WFH-nya berada di rumah dengan live Instagram gitu. Itu juga salah satu cara untuk menjaga tetap eksis gitu. Betul. Ya, supaya nggak dilupakan sama orang walaupun eventnya berkurang gitu. Betul. Ya. Jadi istilahnya juga nggak mendem banget gitu loh, nggak ngilang gitu loh istilahnya. Ada sesuatu hal yang dilakukan di rumah ketika memang kita nggak bisa nih membawakan sebuah acara di acara besar ya udah kita manfaatkan sosial media kita untuk menjadi media untuk ngobrol, sharing ya, berbagi ilmu ya kepada teman-teman semua gitu. Tuh guys, jadi walaupun nggak ada job tapi tetap dong harus berkarya dan tetap bisa dilihat sama audiensnya tuh, walaupun mungkin hanya lihat media sosial. Betul. Jadi nama kita nggak tenggelam banget tuh, walaupun jobnya lagi walaupun lagi kondisi seperti ini gitu. Oke, makasih banget nih Rajes nih udah mau ngasih tips ke sama-sama Om Rahmat. Subscriber kita ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share, and ditonton sampai selesai kalau mau tahu tips jadi MC. Oh ya, satu lagi Om tambahannya. Oh iya, ada tambahan gimana? Ketika masuk dunia entertainment jangan baper. Jangan baper. Jangan mudah baper. Karena kalau udah baper ambiar semuanya Om. Jadi kayak gimana ya? Ketika masuk dunia entertainment, kalau kita baper, kita nggak bisa kerja sama dengan baik. Jadi jangan ada baper-baperan gitu. Ya, no baper-baper, intinya let it flow aja. Kerjakan sesuai dengan tupoksinya, yang penting jujur dan konsisten. Gitu. Jadi harus melupakan dulu ego. Egonya dihilangin dulu gitu. Profesional bener-bener harus gitu, profesional gitu ya. Oke, kalau gitu ya. Oke, Rajes. Sip.
Terima kasih banyak udah Sama-sama. hadir di channel saya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan tips yang diberikan Rajis bisa berguna buat kalian semua. Amin, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami tips-tipsnya. Kalaupun misalnya nanti teman-teman yang nonton channel YouTube dari Om Rahmat ada yang mau ditambahkan, boleh ditulis di Boleh komen, di komen. ya. Tulis di komen biar semuanya bisa belajar, saling sharing, saling berbagi ilmu. Luar biasa. Oke, itu aja. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dadah. malam. Thank you semuanya.